Tadinya kita berpikir bahwa solusi untuk mereka itu adalah kita bikin konten. Tadinya. Tapi ternyata sebenarnya konten is not the solution. Karena kita berpikir solusi dari perspektif kita. Yang ingin mengajarin mereka. Betul. Sebenarnya yang anak-anak muda ini inginkan adalah relasi. You know what? This Gen Z, mereka tuh sangat menghargai yang namanya relasi. Relasi itu matter buat mereka. Teman, keberadaan teman. Makanya kadang ya itu ketegangannya orang tua sama anak tuh karena orang tua nggak bisa jadi teman. Betul. Halo sahabat Bible and Coffee, kita ketemu lagi di dalam episode kali ini dan seperti biasanya ada Bible dan ada Coffee ya. Dan dari mana nih Coffee kali ini Pastor Antoni? Kayaknya karena hari udah semakin siang dan semakin panas ya. Ya. Kali ini kita kopinya yang dingin-dingin. Dingin-dingin. Cold brew. Asik. Jadi ini masih sama Flores Bajawa, cuman tadi katanya ini pakai metode cold brew ya. Jadi dingin lebih segar. Lebih segar. Kalau ini balikin tamani. Balikin tamani. Ethiopia sih. Ini yang campur susu. Ethiopia Guji Sakiso susah banget. Itu kayak bahasa roh. Kayak bahasa Dan kita sekarang dalam formasi yang lebih banyak ya, ada 4 orang ya. Dan topik kita kali ini lebih seru ya. Dan kita kedatangan tamu spesial yang tidak usah diperkenalkan lagi. Dan seorang praktisi dari pelayanan anak muda ya. Nanti Dia udah langsung deg-degan. jadi saya bisa mendengarkan degupan jantungnya. Nanti beliau sendiri yang akan memperkenalkan diri. Baik, apa yang kita mau bahas kali ini? Oke, silakan. Kita di episode sebelumnya ya kita udah bicara tentang gereja ya. Ya. Bagaimana gereja itu sebenarnya dalam melayani jemaatnya ya, Ya. memperhatikan jemaatnya gitu ya. Kalau kita udah ngobrol panjang lebar tuh di episode yang sebelumnya ya, bahwa untuk sebagai orang Kristen tuh kalau menjadi murid Kristus itu nggak cukup untuk cuma sekedar ibadah hari Minggu, ritual-ritual rohani seminggu sekali gitu ya. Nah hari ini mungkin secara spesifik sebenarnya kita lagi ngomongin topik yang sama, tapi secara spesifik kita ngobrol di dalam konteksnya next generation. Menarik. Ya, next generation ya, bagaimana gereja itu melakukan tugas pemuritan itu bukan hanya kepada jemaat Kristen pada umumnya, tapi secara spesifik adalah untuk anak-anak muda. Generasi muda. Yaitu generasi kita sekarang ini. Ya. Yang orang tuh banyak sebut sebagai apa? Generasi strawberry lah, generasi Snowflakes. Gen Z gitu ya. Nah, kita akan Gummy Bear. Gummy Bear. Nah ini kita sama seperti episode sebelumnya ya, kita masih ditemenin sama Bro Andre ya, dan hari ini ada Devin ya sebagai salah satu youth leader. Perwakilan dari Snowflakes itu ya. Yang kalau dipegang langsung meleleh. Nah mungkin kita mulai dari ini dulu ya, dari mungkin satu pertanyaan ini dulu dari aku ya, baik untuk Devin maupun untuk Bro Andre gitu ya. Generasi kita sekarang ini ya, generasi anak muda kita sekarang ini itu seperti apa sih? What makes them unique? Karena aku percaya kan setiap generasi itu ada keunikannya sendiri, ada tantangannya sendiri, ada kebutuhannya sendiri, Ada ciri khasnya. sendiri, Iya. gitu ya. Kita generasi milenial sama mereka tentu berbeda, gitu ya. Nah, what makes this generation different? Silakan, saya ngopi dulu. Ya. Mungkin dari aku dulu ya. Gitu. Yeah. Karena kan aku kan praktisi di lapangan. Gitu. Jadi banyak bertemu dan banyak ngobrol dengan anak-anak muda gitu ya. Dan salah satu trait yang sekarang itu sangat melekat di mereka gitu. Apalagi dengan konteks gereja. Itu adalah entertainment. Jadi mereka itu sekarang gitu ya, anak-anak SMP, SMA itu sangat suka dengan yang namanya entertainment. Especially game. Kayak game. Atau bahkan mungkin aku seingat aku ya dulu waktu zaman aku nonton konser Coldplay nggak sampai segininya ya. Ya. Kayaknya sampai segitunya. Mereka being too expressive.
Ekspresif. Anak-anak ini mereka ekspresif. Mereka Yes. bebas ekspresif. Mereka menunjukkan dirinya. dan di zaman yang sekarang karena teknologinya juga udah mumpuni gitu. Iya. Jadi mungkin yang dulunya orang-orang berusaha cari apa tuh entertainment itu mereka harus mengorbankan uang sedikit, mengorbankan tenaga sedikit. Sekarang itu semua tuh udah di HP, di iPad. Jadi semua tuh mereka udah bisa akses di tangannya mereka. Which itu yang menyebabkan mereka, misalnya dalam konteks bekerja, mereka lebih malas bekerja. Mereka lebih malas bekerja keras, mereka lebih malas belajar. Mereka lebih pengen nikmatin hidup. Mereka lebih pengen nikmatin hidup. Mungkin kalau bilang malas, soalnya kalau malas itu is depends on the definition. Iya. Mereka bagi mereka, gue gak malas. Gue cuma mau nikmatin hidup. Betul. Gue cuma mau Enjoy. bekerja dengan enjoy. Ya. Enjoy. Mungkin bukan malas tapi ya sekarang tuh segala sesuatu jauh lebih mudah ya bagi mereka Betul. daripada zaman. Iya. Dan itu yang akhirnya menyebabkan mereka lebih ingin menikmati hidup mereka di kamar dengan teman-teman daripada mereka pergi ke gereja. Karena mungkin gereja is not entertaining enough for them. Jadi di situ yang jadi kesulitannya gitu ya. Apakah kita tuh harus membuat gereja ini jadi relevan dengan generasinya mereka? Kita harus pikirin banyak kreatif entertainment dan sebagainya supaya mereka. Tapi di satu sisi kita tadi juga udah belajar bahwa the most important thing is discipleship, pelayanannya gitu, pemuridannya. Nah itu sih yang jadi tegangannya itu di sana. Nah kalau dari Bu Andri gimana? Bu Andri punya any insight untuk generasi masa kini? Oh, generasi ini nih generasi yang sangat unik. Kenapa? Karena mereka itu tumbuh besar dengan ekspektasi dan standar dari generasi sebelumnya. Like mereka itu tumbuh besar dengan berbagai macam harapan-harapan yang pada kenyataannya beda generasi. Tuduhan dari generasi atas itu adalah ini generasi yang enak banget, generasi yang manja, generasi yang ya kan. Dan mungkin gue pengen mulai dengan koreksi diri mulai dengan koreksi kita, cara memandang kita, karena mungkin cara memandang kita adalah mungkin harus melalui cara kacamatanya Tuhan melihat mereka. Begitu. Kadang kita tuh terlanjur datang melihat mereka dengan kacamatanya kita, apalagi generasi terdahulu yang penuh dengan penghakiman di mata mereka. Judgmental. Jadi mereka merasa dihakimi. Iya. Jadi mereka merasa dihakimi sebagai generasi yang malas pasti, generasi yang Betul. yang nggak tahan banting, generasi yang suka-suka, lembek. Kalian ini gini, kalian gini. Sometimes yang bikin mereka udah malas adalah penghakiman itu. Dan penghakiman itu bisa jadi mulai di rumah. I see. Mulai di rumah. Jadi itu tidak mulai di mana, tapi itu mulai di rumah dan mereka udah rasa you pasti sama aja. Right. Jadi datang kepada mereka sebagaimana Kristus memandang mereka itu penting. Iya. Dan yang kita tahu bahwa apa yang Yesus lihat itu adalah bagaimana dia menghargai atau dia mengasihi setiap jiwa ya. Iya. Gitu. Dan Yesus yang datang kepada mereka. Yesus yang datang kepada mereka artinya kalau kita perhatikan selalu bahwa teologi salib itu adalah teologi merendahkan diri. Kenosis kalau kita lihat. Filipi pasal 2. Bukan merendahkan orang lain ya. Betul. Asik. Iya. Teologi kenosis itu teologi di mana Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan dalam keadaan sebagai manusia dia taat sampai mati di kayu salib. Teologi salib itu mengingatkan kita bahwa marilah kita datang melayani mereka. Marilah kita datang kepada mereka bukan dengan penghakiman tapi mencoba untuk mengerti mereka, merasakan apa yang mereka rasa. Dan disitulah kita ketemu apa kebutuhan mereka. Iya. That's good. Jadi identitas mereka itu tanpa sadar sebenarnya kita yang memberikan label itu ya. Betul. Mereka, ya. Karena mereka sebenarnya merasa gini, kita nggak males kok. Ya. Kita cuma mau enjoy. Ya. Kenapa lu bilang gue males? Gitu. Toh juga hasilnya sama gitu kan? Iya. Gue mau males, gue mau tidur-tiduran. Lu kenapa bilang gue males? Toh gue juga bisa juara. Iya. Jadi labelnya datang dari atas, bukan dari mereka sendiri. Mereka mungkin belum mampu melihat pentingnya proses. Mereka cuma melihat, ya udah hasilnya segini. Gua tidur-tiduran, toh juga gue bisa perform. Kenapa lu mesti masalahin gue? Mereka belum mampu melihat pentingnya proses. Nah kita jangan datang dengan penghakiman bahwa you males. Kita mesti datang dengan sebuah posisi yang sama kayak mereka dan mengatakan proses itu penting.
Untuk memahami proses itu mereka butuh proses juga kan? Kadang-kadang kita juga nggak siap dengan proses kepada mereka. Iya, gitu. saling memproses ini ceritanya. Nah, berarti sekarang kita sudah melihat tegangannya ada di sini. Persepsi dari generasi sebelumnya terhadap generasi yang sekarang. Nah, apa kira-kira peranan gereja sekarang? Ya, yang harus melayani tadi dikatakan teologi salib. Berarti ini kan teologi ini yang dipakai oleh para leaders di dalam gereja untuk turun melayani generasi yang tadi kita bilang manja, lembek, yang belum mengerti tentang proses. Nah, pelayanan seperti apa dan bagaimana yang kita harus kasih buat mereka ini supaya mereka ini supaya mereka bisa terlayani dengan baik. Hal apa yang gereja ini harus aware untuk kita ini bisa memuridkan generasi ini dengan efektif. Betul. Nah, Bro Andre ini kan juga, ini saya rasa semua orang udah pasti tahu, tapi bagi yang belum tahu, Bro Andre ini kan sangat aktif dalam pelayanan digital ministry. Ya, yang layanannya itu HelloGuard, ya bagi yang belum aplikasi tahu. HelloGuard ini udah jadi berkat buat banyak banget anak muda. Even kemarin Bro Andre ini pelayanan di tempat kita juga banyak keluarga-keluarga muda dari kita. Anak-anaknya mereka memakai aplikasi itu. Thanks God. Ini bisa cerita sedikit from your perspective. Pada waktu dirimu ini menyusun strategi pelayanan HelloGuard ini, what comes to your mind untuk make sure bahwa HelloGuard ini bisa menjadi platform yang efektif dalam dirimu menyebarkan dan mengajarkan Injil pada generasi muda? Well, I have to give the credit for the team, for God especially, and for the team, not for me. Jadi proses kita menjalani HelloGuard itu adalah proses di mana muncul dari kerinduan untuk melayani generasi muda yang kita pikir dengan penghakiman kita itu tadi, bahwa mereka, maaf kalau pakai kata ini, being autis gitu, kalau pakai kata, mohon maaf, tapi mereka menjadi begitu terisolir dengan handphone mereka. Itu realita. Kita nggak bisa paksa. Ya, karena semua orang melakukannya, semua anak-anak muda melakukannya. Jadi kita ingin hadir di situ dan tadinya kita berpikir bahwa solusi untuk mereka itu adalah kita bikin konten. Tadinya. Tapi ternyata sebenarnya konten is not the solution. Karena kita berpikir solusi dari perspektif kita. Yang ingin mengajarin mereka. Betul. Sebenarnya yang anak-anak muda ini inginkan adalah relasi. You know what? This Gen Z, mereka tuh sangat menghargai yang namanya relasi. Gitu. Relasi itu matter buat mereka, teman. Keberadaan teman. Makanya kadang ya itu ya, ketegangannya orang tua sama anak tuh karena orang tua nggak bisa jadi teman. Betul. Ketegangannya orang tua tuh cuma menjadi orang tua. Jadi kaku. Dan saya ini bocil sama kamu. Betul. Dan saya mau ngapain aja, you selalu lihat gue bocil gitu. Iya. Underestimate ya. Underestimate. Nah, itu gue belajar banget tuh. Waktu gue lihat itu, akhirnya kita buka data. Kita lihat data, kebetulan kita punya privilege untuk melihat atau akses layanan kesehatan dari satu aplikasi yang cukup terkemuka di Indonesia. Akhirnya kita lihat sebaran generasi muda, generasi yang kita harap kita menjangkau, anak-anak muda, dan kita dapati bahwa isu mental health itu kuat menjadi permasalahan mereka. Mental health itu rasa anxiety, depresi, rasa kemarahan, mengatasi kemarahan dan sebagainya. Mereka itu sebenarnya bergumul dengan dirinya sendiri. These young people, kalau kita lihat, mereka being ekspresif karena sosial media membuat mereka jadi ekspresif. Sebagian bisa cincang dan sebagainya. Mereka terbiasa dengan itu. Tapi sebagian dari mereka pada dasarnya memang bukan orang yang ekspresif bisa jadi. Jadi mereka terisolir. Nah, kelihatan tuh. Tadi dirimu kan bilang sebenarnya masalah utamanya itu adalah relasional. Berarti sebenarnya kebutuhan dan masalah terbesarnya tadi itu sebenarnya ada sendirian, kesepian. Loneliness. Bukan cuma kesepian atau loneliness ya, sebenarnya kesepian itu muncul karena mereka nggak ketemu sesuatu yang memberi makan jiwa mereka. Karena semuanya kan didapatin instan dan enak. Aku ingat, aku pernah baca di sebuah buku, ya ada yang bilang bahwa generasi sekarang ini seakan-akan punya banyak sekali teman lebih daripada generasi-generasi sebelumnya. Ya karena sekarang kan lewat Instagram kita punya so many followers, dari Facebook friends gitu ya. Tapi itu kan teman-temannya dunia maya. Betul. Gitu. Jadi at the same time mereka tuh punya banyak teman, tapi at the same time they are very lonely.
Iya, very lonely. Jadi mereka ini adalah generasi yang kita mesti pahami, mereka punya pergumulan dalam diri yang sulit mereka artikulasikan karena bisa jadi mereka nggak punya teman dan mereka melarikan diri karena mereka nggak mampu menghadapi proses itu, menghadapi membereskannya. Mereka melarikan diri dengan entertainment, main game, mereka nonton, mereka mereka jalan healing ceritanya kan. Betul. Tapi nggak selesai itu. Iya. So, gereja mau hadir dengan apa? Makanya Hello God kita akhirnya hadir dengan kita ngerti, oh ternyata sebenarnya yang harus melayani mereka adalah mereka sendiri. Kita membantu, tetapi sebenarnya yang saling membantu adalah mereka butuh teman-temannya. Mereka butuh peer-nya. That's very true. Mereka butuh peer-nya yang saling membantu. Karena at the end, kita harus jujur sama mereka. We're trying to serve you, tapi kita juga tahu bahwa kadang kita kurang gaul nih. Betul. Sebenarnya mereka tuh sangat menghargai keautentikan. Mereka sangat menghargai kalau kita tuh generasi sebelumnya bilang, kayaknya kita nggak bisa deh gitu. Tapi kita mau bantu gitu kan. Oh, mereka sangat hargai banget. Karena mereka benci sekali lagi dengan arogansi. Mereka benci dengan rasa sok tahu. Tapi kalau kita come to them dengan friendly, dengan apa, mereka akan sangat. Bahkan even ya, kalau kita datang dengan model bapak-bapak, tapi model kita adalah humble, mereka hargai. Mereka tetap Lo nggak harus jadi bapak-bapak sok tatoan. Nggak harus lo jadi bapak-bapak sok gaul. Nggak harus. Karena bagi mereka juga aneh. Apa sih lo jadi nge-fake banget gitu. Intinya otentik aja. Betul. Betul. Itu penting banget karena gue pernah ketemu nih melayani ada Anya, terus mereka bilang, oh iya tahu sih ini nggak, jijik banget liatnya, maksudnya nggak cocok gitu loh. Lu udah umur, Berarti sengaja dipaksain. iya lu maksa banget. Appearance ya. Dia trying to dress Oke. Nggak cocok. Sebenarnya bukan berarti orang tuh nggak boleh bergaya muda, nggak. Aku hampir kepikiran rambutku mau jadi kayak gitu. Selagi rambut. Mereka tuh menghargai otentik, mereka menghargai vibes lu apa gitu loh. Gitu kan, itu bahasa mereka gitu loh. That's true. Tapi kan sayangnya justru kalau lihat banyak gereja sekarang ini, banyak gereja itu justru malah cuman concern sama bungkusnya doang. Kalau yang to be relevant cuman on surface level doang. Mereka tuh mampu merasakan merasakan ketulusan kita. Mereka tuh mampu merasakan ketulusannya tuh kayak gimana. Mereka tuh kayak ada feeling, Ada sense-nya. Karena mereka terbiasa mencari itu, gitu loh. Nah, jadi melayani mereka ini unik. Kita harus hadir sebagai orang-orang yang mau duduk sama mereka, ngedengerin mereka. Kita harus hadir sebagai orang yang yuk sama-sama yuk. Komunitas, makanya Hello God sekarang hadir dalam komunitas. Kita juga I know lah, ini pain-nya, makanya kita juga tetap bikin konten, tapi konten kita tuh nggak judgmental. Kita hargain banget, lu merasa apa kita hargain banget karena you have your unique story and nggak mudah untuk menjadi kamu gitu. Tapi hey, I give you one thing, bahwa ada Tuhan. Kalau kamu bingung sama hidup kamu, ada Tuhan yang ciptain kamu yang nggak bingung sama kamu. Dan Dia mengasihi kamu dalam kebingunganmu. Begitu, kamu mau tahu nggak gitu. Ya, gue nggak maksa lu untuk percaya Tuhan. Gue nggak maksa lu untuk lu harus menerima Tuhan, harus lu rajin berdoa. Gue nggak bakal maksa. Tapi I give you an offering. Aku memberikan padamu sebuah offering, sebuah tawaran bagi kamu untuk kamu mau nggak? Kamu mau coba nggak? Gitu. Gitu. Jadi para youth ini kita mesti sebenarnya kasih mereka visi bahwa, hey, you juga harus jadi Christ apostle. Untuk siapa? Untuk dede kamu juga. Gitu loh.